Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 semuanya. Semoga tetap sehat selalu, ya, diberi kesehatan, supaya bisa menerima pembelajaran sampai akhir, ya. Meskipun dalam kondisi daring seperti ini, semoga tetap bisa jaga kesehatan dengan baik, ya, dan mungkin bisa menerima pembelajaran ini dengan baik juga. Baik, nanti sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, berarti di sini mau menyampaikan tentang obat-obat penyakit jantung dan pembuluh, ya. Jadi sebenarnya yang kemarin kita sudah membahas tentang beberapa penyakit dan obat yang berhubungan dengan obat sistem saraf baik yang otonom maupun yang sistem saraf pusat. Untuk yang saat ini kita bahas tentang obat jantung, ya. Jadi nanti pada saat kalian membahas tentang obat jantung, kalian dibawa oleh beberapa penyakit, ya, membahas tentang beberapa penyakit. Yang salah satunya mungkin nanti hipertensi, ya, kemudian ada infak jantung, aritmia dan sebagainya, ya. Nah, kita bahas dulu ke obat anti hipertensi. Sebenarnya kalian sudah tahu loh, ya, hipertensi itu apa, dan banyak biasanya kalian juga temui di beberapa pasien yang sudah kalian temui di PKL terdahulu, ya. Jadi kita harus tahu dulu hipertensi itu apa, kemudian tekanan darahnya berapa dan tensinya berapa, ya. Nah, di sini ada introduction atau pendahuluan, ya. Jantung kita seringkali diibaratkan dalam suatu pompa yang menyalurkan atau melalui pembuluh darah ke organ dan kemudian kembali. Jadi di sini, ya, disebutkan bahwasanya jantung itu bekerja untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Bayangkan kalau jantung itu berhenti dalam beberapa menit. Apa yang terjadi? Ya, pasti nggak akan sirkulasi nggak akan lancar, otak pun tidak akan bekerja, ya, dan sebagainya. Nah, sehingga bila jantung menguncup atau berkontraksi, ya, darah dengan pesat dipompa ke seluruh pembuluh darah nadi besar atau yang disebut aorta dengan tekanan agak tinggi. Jadi dia namanya dipompa berarti kan dia akan menyalurkan ke seluruh tubuhnya itu tadi. Selanjutnya melalui arteri atau yang namanya arteriol, tekanan akan semakin berkurang. Tekanan ini perlu agar darah dapat mencapai seluruh organ dan jaringan dan kemudian bisa kembali ke jantung melalui vena. Tekanan darah terhadap dinding arteri dapat diukur dengan manometer raksa. Tensi yang diperoleh biasanya dinyatakan dalam miligram per higruk, ya. Ini biasanya kalian bisa dipompa secara manual, tetapi sekarang ada tekanan pemompa melihat alat, ya, tensi itu sekarang ada yang digital, ya. Kalau yang disebutkan yang airaksa ini adalah yang manual, ya. Tekanan darah sistolis adalah tekanan pada dinding anterior sewaktu jantung menguncup, ya. Tekanan ada dua, ya. Jadi ada dua indikator, ya. Ada tekanan sistol dan yang kedua adalah tekanan diastol. Kalau tekanan diastol adalah tekanan dinding anterior sewaktu jantung mengendur kembali. Jadi kalau yang sistol itu pada saat dia memompanya berkontraksi, kalau yang diastol atau bawahnya itu dia mulai membuka, ya, atau mengendur. Maka tekanan sistol selalu lebih tinggi, ya. Sistol itu adalah yang atas, ya, pemompaan
tekanan yang atas itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan darah diastol atau bawahnya. Tekanan darah bervariasi antara batas-batas tertentu sepanjang hari dan yang terendah terjadi pada malam hari sewaktu tidur karena aktivitas ya, ini berhubungannya dengan aktivitas atau kegiatan kalian di dalam tubuh juga. Jadi sehingga diibaratkan seperti ini kan, kalian kalau aktivitas kan ya kalian makan butuh tenaga, ya kan, berlari, berjalan. Nah, beda lagi dengan keadaan tidur ya. Tidur kan tidak melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Pagi hari sewaktu bangun tidur ya, berangsur-angsur mulai naik mencapai puncaknya pada siang hari selama bertugas dan banyak kemungkinan pada situasi yang stres. Nah, ini stres ya, stres pun juga akan mengalami proses ya. Oleh karena itu, untuk menentukan dengan pasti adanya hipertensi diperlukan minimal 3 pengukuran pada waktu yang berlainan. Nah, ini indikator dia dikatakan hipertensi tidak hanya diukur dalam 1 kali ya, ini bisa diukur kurang lebih 3 kali dengan selang-seling waktu ya. Pengulangan ini perlu untuk meniadakan faktor dan meningkatkan tensi seperti stres, emosi. Nah, jangan-jangan ketika dia pada saat saat dicek dengan alat, mungkin dia dalam keadaan stres ya, mungkin dalam keadaan emosi ya, dan sebagainya. Nah, itu perlu dikaji lagi apakah dia hipertensi apa enggak. Nah, ini beberapa faktor fisiologis yang dapat mempengaruhi titik tekanan darah, maksud saya mempengaruhi tekanan darah sebagai berikut. Nah, regulasi normal tekanan darah oleh RAS sinergis terhadap sistem saraf simpatis. Nah, ini yang bekerja adalah atau yang berhubungan langsung adalah ginjal ya. Ginjal memegang peran penting pada pengaturan tekanan darah yang berlangsung melalui sistem renin angiotensin aldosteron atau RAAS ya. Ini ginjal ya. Ini hubungannya dengan volume darah yang mengalir pada ginjal ya. Makanya tadi disebut tadi hubungannya dengan RAAS ya, atau sistem renin angiotensin aldosteron ya. Nah, ini dimisalkan ya, karena ada penyempitan arteri, maka ginjal dapat membentuk dan melepaskan enzim proteolitis renin dalam plasma menghidrolisa protein angiotensin yang terbentuk dalam hati menjadi angiotensin 1. Jadi ada renin di sini diubah menjadi angiotensin 1. Nah, kemudian diubah oleh enzim angiotensin ini tadi dari angiotensin 1, terus habis itu diubah lagi jadi oleh angiotensin ini ACE ya, angiotensin converting enzim, kemudian diubah jadi angiotensin 1 itu diubah menjadi angiotensin 2 ya. Angiotensin 2 itu antara lain berdaya vasokonstriktif kuat dan menstimulasi sekresi hormon aldosteron. Kemudian akibatnya apa? Jadi untuk jadikan dia angiotensin 1 ke angiotensin 2 mengakibatkan volume darah dan tekanan darah naik lagi menjadi normal. Nah, sistem saraf simpatis melepas neurotransmitter adrenalin dan non-adrenalin bersifat antara lain menciutkan arteri perifer hingga tekanan darah naik. Nah, ini ya. Kemudian ada lagi ini juga ya, selama olahraga pokoknya yang beraktivitas itu akan terjadi meningkatkan ya tekanan darah ya, bisa jadi itu, kemudian merokok ya. Kemudian ada volume pakulan jantung ya. Volume pakulan jantung adalah jumlah darah yang setiap kontraksi dipompa keluar jantung ya. Semakin besar volume ini akan semakin tinggi juga tekanan darahnya. Kemudian ada kelenturan dinding arteri. Nah, pembuluh yang dinding sudah mengeras karena endapan kolesterol atau kapur mengakibatkan tekanan darah lebih tinggi dibandingkan dinding yang elastis. Ini ya perlu dipahami juga bahwasanya kolesterol juga mempengaruhi dalam tekanan darah ya, atau penyumbatan ya. Penyumbatan itu akan mempengaruhi juga tekanan darah. Nah, ini yang pertama tadi adalah renin ya. Angiotensin ya diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin ini melalui
apa enzim AC atau angiotensin converting enzyme ya yang ada di sini, kemudian baru nanti ini vasokonstriksi ya. Nah, seperti itu. Ini yang mengakibatkan beberapa tekanan darah menjadi tinggi. Nah, ini sesuai dengan JNC 7 tahun 2003 menyatakan klasifikasi tekanan darah pada usia ya kisaran usia 18 tahun atau lebih itu satu. Jika dia dikatakan normal, nilai sistol ya pada waktu konstriksi atau pemompaan itu kurang lebih 120, diastolnya atau mengendornya kurang dari 80. Prehipertensi ketika sampean menemukan nilainya 120 sampai 139 mm per Hg. Ya. Kemudian diastol 80 sampai 89. Nah, ini hipertensi ada dua tingkatan, ada hipertensi 1 dan hipertensi 2. Ketika dia dinyatakan bahwasanya dia hipertensi tingkat 1, ketika sistolnya adalah 140 sampai 159 dan diastolnya 90 sampai 99. Untuk tingkat 2 lebih besar dari 160 dan diastolnya adalah lebih besar dari 100 ya. Jika normal biasanya juga darah rendah ya biasanya ya. Mungkin kalau saya biasanya kurang dari 90 ya. 90 per 80. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini hipertensi ya. Hipertensi adalah tadi itu introduction-nya suatu kelainan, gejala atau gangguan dari regulasi dari tekanan darah. Berdasarkan etiologi dibagi menjadi hipertensi esensial dan sekunder ya, ada esensial sama sekunder. Hipertensi esensial atau hipertensi primer atau idiopatik merupakan lebih dari 90% kasus hipertensi. Hipertensi primer ya atau idiopatik merupakan penyebabnya merupakan faktor genetik atau lingkungan. Faktor genetik merupakan kepekaan terhadap natrium, stres reaktivitas, pembuluh darah dan vasokonstriktor atau vasokonstriksi. Faktor lingkungan berperan antara lain yang pertama adalah diet, merokok, stres, emosi, obesitas ya. Jadi ini adalah pengaruh dari lingkungan. Mungkin dia diet ya akan terjadi tekanan darah dan sebagainya. Kemudian ada hipertensi sekunder, ini biasanya terkait presentasinya 5-10% ya. Biasanya disebabkan oleh penyakit ginjal ya atau biasanya penyakit-penyakit penyerta. Kemudian endokrin, kelainan saraf pusat, bisa terjadi tumor, kemudian bahkan obat-obatan ya, side effect dari obat-obatan. Nah, ini gejala atau resiko hipertensi. Gejalanya dapat berupa nyeri kepala. Nah, ini biasanya indikator bahwa tidak semuanya ya, tapi harus teruji juga secara laboratorium dan mungkin secara manual menggunakan alat ya. Gejala dapat berupa nyeri kepala, hilang setelah bangun. Kemudian terasa beberapa tahun dikenali dengan pengukuran tekanan darah. Resiko hipertensi yang dapat diobati dapat menyebabkan kerusakan pada antara lain jantung, otak, dan mata ya. Tekanan darah terlalu tinggi menyebabkan jantung memompa lebih keras yang akhirnya mengakibatkan gagal jantung atau dekompensasi ya. Nah, pembuluh juga akan lebih mengeras guna menahan tekanan darah yang meningkat. Pada umumnya, resiko terpenting adalah serangan otak atau yang disebut stroke. Ya, bisa jadi dia akan mengakibatkan stroke akibat pecahnya suatu kapiler ya, karena tidak ada memompanya dia nggak bisa ya. Kemudian dia akan ada beberapa elemen atau mungkin pecahnya pembuluh darah karena tidak bisa memompa, mengakibatkan tadi ya tekanan terlalu keras dan mungkin akan terjadi pecahnya kapiler pada darah ya.
Kemudian ada modifikasi pola terapi. Ini ada non-farmakologi ya. Jadi ada farmakologi, ada non-farmakologi. Ketika kita dikaitkan dengan terapi non-farmakologi, jadi apa yang harus kalian ketahui, bisa menurunkan berat badan, asupan garamnya dikurangi ya. Biasanya kebanyakan garam nih. Ini. Nah, itu adalah faktor resiko mungkinnya kebanyakan garam juga. Kemudian diet kolesterol mengurangi resiko ya, berhenti merokok, cukup istirahat, gerak badan ya. Mungkin aktivitasnya nggak sangat-sangat berlebih ya, olahraga secukupnya, intensitasnya juga setiap hari yang penting intens ya, intens dilakukan ya. Nah, ini untuk terapi farmakologi yang harus kalian ketahui. Ini ada beberapa pilihan obat. Yang pertama adalah ada 5 kelompok ya yang di sini. Yang pertama adalah antihipertensi tunggal atau kombinasinya. Dimulai dari pilihan pertama yaitu diuretik atau beta blocker ya. Kemudian ada hipertensi dengan diabetes. Jadi ada ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Ini ada tunggal maupun hipertensi dengan penyakit penyerta. Contohnya adalah hipertensi dengan diabetes tipe 2. Berarti apa nih yang harus dilakukan untuk kepemilihannya? Kombinasi mencetuskan resistensi insulin dan hal ini sebaiknya digunakan untuk penghambat AC atau beta blocker. Bila terdapat kontraindikasi ya, baru pakai alpha blocker dan antagonis CA long acting. Nah, ini maksudnya seperti ini ya. Pemilihan kombinasi untuk hipertensi dan diabetes bisa untuk pengobatan diabetesnya bisa menggunakan alpha blocker dan antagonis channel long acting. Ya, ini bekerjanya cukup lama ya, sehingga tidak menghambat dari obat dari diabetesnya. Kemudian ada hipertensi dengan gagal jantung, bisa menggunakan diuretika, beta blocker, dan ACE inhibitor. Kemudian ada lagi yaitu hipertensi sama angina pectoris, bisa menggunakan beta blocker dan antagonis CA ya. Hipertensi dengan endopenti diabetik bisa menggunakan angiotensin reseptor blocker ya biasanya. Kemudian ada krisis hipertensi ya. Ini salah satunya mungkin ada gangguan kesadaran sampai serangan epilepsi. Nah, ini penggolongan obat yang harus kalian ketahui. Beberapa penggolongan obat untuk hipertensi, kelompoknya ada obat diuretik, alfa reseptor, beta reseptor, obat-obatan SSP, antagonis kalsium atau CA, penghambat AC1 atau tadi angiotensin converting enzim 1 ya. AT2 reseptor blocker dan vasodilator. Nah, kenapa sih sebenarnya kok obat-obat ini berarti? Jadi dilihat dulu biasanya obat-obat ini penyakit penyertanya apa ya. Penyakit penyerta itu yang gandoli penyakit hipertensi ya, sebelumnya itu apa? Jadi mungkin ada kalau laboratorium cek lab kira-kira yang menyebabkan sampai dia seperti itu kenapa, sehingga kita bisa mengelola ya, dokter bisa mengelola peresepan dia dikategorikan di apa pengobatannya. Nah, ini untuk mekanisme kerja antihipertensi ya. Kalau obat-obat diuretik berarti mekanismenya adalah meningkatkan pengeluaran air dari tubuh, yaitu yang tadi diuretik. Kalau kita ngomongnya alpha reseptor blocker, berarti dia memperlambat kerja jantung beta blockernya. Nah, ini salah satunya ini mekanisme kerja obat yang ada di sini ya. Seperti itu. Nah, ini beberapa obat ya yang ada di obat antihipertensi. Nah, ini salah satunya prazosine untuk alpha blocker, prazosine, phenethylamine, dan sebagainya. Ini pengobatannya. Efek samping mungkin yang ditimbulkan ya,
mulut kering, bradikaria ya, kemudian bisa lesu, lelah, bahkan mungkin sampai mual muntah ya. Efek samping bersifat sementara ya, hilang sampai 1 sampai 2 minggu. Nah, efek samping khusus adanya hipotensi. Nah, kebanyakan seperti ini ya, karena tidak ada kontrol mungkin secara peminuman dan sebagainya, sehingga hipertensi mungkin akan terjadi hipotensi, kebalikannya ya. Kalau hipertensi tekanan darahnya naik, efek samping khususnya bisa terjadi hipotensi atau penurunan tekanan darahnya. Mungkin bisa juga, nah ini untuk AC1 menyebabkan batuk kering ya. Nah, itu. Nah, ini obat-obat hipertensi ya. Untuk diuretik tiazid menurunkan tekanan darah, efek sampingnya hipokalemia, hiperglikemia ya. Alpha blocker mengurangi pengaruh sistem SSO atau sistem saraf otonom terhadap jantung. Ya, ini juga terjadi hipotensi. Phenethylamine, prazosin ya, yang alfa 1 tadi ya. Ya, ini kan termasuk alfa 1 menyebabkan hipotensi. Nah, nanti bisa dilihat di sini untuk beberapa obatnya anti hipertensi. Nah, nanti silakan masuk di Google Classroom untuk mengklasifikasikan obat-obat rangkuman untuk hari ini dan mencatat obat-obat ya, obat-obat hipertensi ya, ditulis tangan. Kalau bisa harus ada mungkin obat patennya ya, obat generik dan obat patennya. Nanti di tabel ya, di tabel seperti ini ya, obat patennya apa, obat generiknya apa, kayak gitu ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga ilmunya bermanfaat ya. Minggu depan kita akan membahas tentang obat diuretik ya, obat diuretika. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Semoga ilmunya pun bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.